ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Oh. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan dari Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahu Allah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sagil ghar yukannina minal matar wal barat yanzilillah. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawab, penyair ulung, penyair terkenal, mengatakan bahwasannya yaret fi haddar, seandainya aku punya tempat di kota Tarim, coba aku punya rumah di kota Tarim, walau kama sagil ghar, walaupun rumahku itu kecil seperti gua, yukannini minal matar wal barat yanzilillah, yang bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim. Sampai mengatakan ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu berada di atas gergaji. Syarim itu arit tapi seperti gergaji. Kalau di sini kan gergajinya lurus. Kalau di Tarim itu arit tapi ada gigi-giginya. Manfaatnya apa? Untuk motong kurma. Grek, langsung jatuh. Itu namanya syarim. Sampai dikatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu walaupun di atas gergaji. Artinya apa? Beradalah kamu di kota Tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Kan menderita di atasnya gergaji, sakit, perih, pedih, tetap di sana. Itu kenapa? Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali, bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Sampai dikatakan ad'u bisadat mautinuhum Tarim. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim, rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Teman-temannya, sebegitu luar biasanya pujiannya terhadap kota Tarim, teman-teman. Tapi terbalik justru mereka ini betah tinggal di Indonesia. Ya, coba bayangkan pujiannya, ya, saking luar biasanya katanya kota Tarim, berdoa di dalam kamar mandi, teman-teman ya, diijabah doa tersebut. Yang berkata seperti itu siapa, teman-teman? Apakah Allah dan Rasulullah? Nggak ada. Yang berkata, yang ngarang-ngarang seperti itu ya mereka sendiri ya, memuji-muji ya tempat kelahiran nenek moyang mereka. Nah, karena tapi sekali lagi yang aneh, kok mereka ini betah tinggal di Indonesia. Bahkan di dalam video ini kan mereka atau Habib ini ya menganjurkan orang, tinggallah kamu di kota Tarim meskipun kamu tinggal di atas gergaji. Ya, itu sebuah perumpamaan meskipun kamu dalam kondisi menderita. Karena apa, teman-teman? Ya, katanya kota Tarim itu adalah dipenuhi oleh para wali. Ya, subhanallah ya. Seolah-olah nggak ada wali di tempat lain, teman-teman ya. Sampai dinarasikan seolah-olah kota Tarim ini ya mengungguli kota-kota yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Habib ini apa, teman-teman ya? Tidaklah bayi-bayi tersebut baru lahir, melainkan mereka langsung menjadi wali. Ya, belum tumbuh kumis saja, teman-teman, anak kecil di sana sudah bisa menjadi wali, teman-teman. Bahkan bisa dijadikan untuk wasilah bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah, teman-teman ya. Pujian yang sangat-sangat tidak memiliki dasar, teman-teman ya. Nggak akan mungkin bisa dibandingkan kota Makkah, Madinah dengan kota-kota lainnya, teman-teman. Bayangkan, satu kali sholat di kota Makkah, di kota Madinah, kemudian di Palestina ya, Masjidil Aqsa, ya sampai ribuan kali lipat. Itu saja sudah membuktikan bahwa Makkah, Madinah, kemudian ya di Palestina ya, Masjidil Aqsa mengungguli seluruh masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Ya, semegah apapun masjid tersebut, teman-teman. Bayangkan, ibadah haji juga setiap waktu orang berkumpul sampai jutaan manusia, teman-teman, kemana? Ke kota Makkah dan kota Madinah. Kemudian juga di situ bisa kita menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Madinah, teman-teman.
Lalu dari mana ini keunggulan kota Tarim ini bisa melebihi kota Mekah dan Madinah? Bahkan juga jelas hadis Rasulullah SAW mengatakan, teman-teman, kalau kamu bisa mati di kota Mekah, maka matilah di kota Mekah, atau mati di kota Madinah. Itu sabda Rasulullah SAW yang jelas ada dalilnya, teman-teman, ya. Bukan dari hasil karangan-karangan seperti ini, ya, memuji negeri nenek moyang mereka sendiri, teman-teman, ya, melebihi kota Makkah dan kota Madinah. Namun sebaliknya, teman-teman, ya, dia justru betah tinggal di Indonesia. Dan ingat, teman-teman, sekali lagi, ya, Rasulullah bersabda, dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Itu berarti semua tempat, semua kota, semua permukaan bumi bisa dimasuki oleh Dajjal, teman-teman, ya, tak terkecuali Yaman atau kota Tarim, teman-teman. Maka dari mana, ya, kemuliaan kota Tarim, ya, seperti yang dikatakan oleh Habib ini, melainkan ini murni karangan dia sendiri, teman-teman. Ini murni karangan dia sendiri. Kalaupun dia mengutip sebuah perkataan, ya, perkataan junjungan mereka tanpa melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengenai kemuliaan kota Mekah, kota Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, itu jelas hadisnya. Ya, kemudian sholat sampai ribuan kali lipat, teman-teman, ya, perbandingannya antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa dibandingkan dengan seluruh masjid yang ada di dunia ini, termasuk kota Yaman, Tarim, teman-teman, ya, itu jelas ada hadisnya. Kemudian juga Rasulullah bersabda, teman-teman, Islam itu akan kembali ke Madinah, teman-teman, ya, sebagaimana ular berputar di sarangnya. Itu artinya, teman-teman, ya, kota Madinah atau Mekah, teman-teman, dijaga kemurnian syariatnya, teman-teman. Ya, karena kita tidak aneh, ya, Nabi kita dari mana asalnya, teman-teman? Dari Mekah, ya, meninggalnya di kota Madinah. Makanya ada hadis juga yang menyatakan Rasulullah bersabda, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, al-Masjidil Aqsa. Tidak diperbolehkan, ya, melakukan perjalanan jauh, teman-teman, dengan tujuan yang katanya misalkan wisata religi, ya, mau menziarahi makom ini, tidak diperbolehkan, kecuali kata Rasulullah, illa ila thalathati masajid, kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, teman-teman, kemudian Masjid Nabawi, ya, di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ini jelas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa, teman-teman, ya? Kamu mau ke kota ini, ya, mau berziarah makam ini, mau masuk ke masjid ini, sama semua pahalanya, teman-teman, ya. Antara 25 derajat atau 27 derajat kalau sholat berjamaah, teman-teman. Akan tetapi, teman-teman, ya, kita pergi ke kota Mekah, ya, 1 kali sholat saja, teman-teman, di Masjidil Haram, ribuan kali lipat, teman-teman. Ini membuktikan bahwa kota Mekah, Madinah tidak mampu diungguli, teman-teman. Apalagi oleh kota Tarim, teman-teman. Meskipun Yaman pernah didoakan oleh Rasul oleh kota Tarim, teman-teman. Meskipun Yaman pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, didoakan semoga diberkahi, tapi bukan berarti, teman-teman, ya, itu menjadi dalil, ya, keunggulan kota Yaman, ke negeri Yaman atau kota Tarim dibandingkan Mekah dan Madinah, teman-teman. Maka silahkan pelajari dalil-dalil tentang kemuliaan kota Mekah, Madinah, kemudian Palestina, teman-teman, ya. Maka kalian akan paham, teman-teman, ya, statement-statement, narasi-narasi seperti ini, ya, yang dikatakan oleh Habib ini murni di karang-karang, teman-teman, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun kamu dalam kondisi menderita. Kemudian perkataannya yang nyeleneh lagi, teman-teman, ya, dia mengatakan di kota Tarim itu orang yang berdoa, meskipun dia berdoa di dalam kamar mandi, maka doanya pasti diijabah. Coba bayangkan. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman, ya, saking Habib ini memuji-muji kota Tarim, dia berani ngarang-ngarang pernyataan, teman-teman, yang tentunya tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di kota Tarim, katanya, orang yang berdoa, meskipun berdoa di dalam kamar mandi, katanya doanya pasti diijabah. Coba tunjukkan dalilnya, teman-teman. Jangan ngarang-ngarang statement, ya. Bayangkan, teman-teman, Mekah dan Madinah jauh lebih mulia dibandingkan dengan seluruh kota, ya, di muka bumi ini, meskipun kota Tarim. 2 kota, kata Rasulullah, yang tidak dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Ya, Dajjal nggak mampu memasuki kota Mekah dan Madinah. Itu artinya semua kota, semua tempat, teman-teman, bisa dimasuki oleh Dajjal.
Meskipun katanya kota Tarim pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi bukan berarti itu menunjukkan kemuliaan kota Tarim melebihi Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah, teman-teman ya, tempat kelahiran Rasulullah, tempat meninggalnya Rasulullah, teman-teman, jelas. Dan Rasulullah sudah mengajarkan kita, teman-teman ya, kapan waktunya doa itu mustajab. Salah satu contohnya, misalkan teman-teman ketika antara azan dan iqamah. Rasulullah bersabda, la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah. Tidak tertolak doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Tentu doanya teman-teman bukan doa yang berkaitan dengan maksiat. Kemudian juga doa yang mustajab teman-teman ya, ketika berpuasa sampai waktu berbuka. Itu jelas ada dalil-dalilnya semua teman-teman ya. Nah ini kok berani sekali ngarang-ngarang statement teman-teman ya, mengatasnamakan agama ini. Ya, berdoa di kota Tarim meskipun di kamar mandi teman-teman ya, diijabah doanya. Subhanallah. Coba kita simak dulu videonya teman-teman. Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Toh. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan dari Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan yaret fi haddar walau kama sagil ghar yukannina minal matar wal barat yanzilillah. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawab, penyair ulung, penyair terkenal, mengatakan bahwasannya yaret fi haddar, seandainya aku punya tempat di kota Tarim, coba aku punya rumah di kota Tarim, walau kama sagil ghar, walaupun rumahku itu kecil seperti gua, yukannini minal matar wal barat yanzilillah, yang bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim. Sampai dikatakan, mengatakan ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu di kota Tarim walaupun kamu berada di atas gergaji. Syarim itu arit tapi seperti gergaji. Kalau di sini kan gergajinya lurus. Kalau di Tarim itu arit tapi ada gigi-giginya. Manfaatnya apa? Untuk motong kurma. Grek, langsung jatuh. Itu namanya syarim. Sampai dikatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu walaupun di atas gergaji. Artinya apa? Beradalah kamu di kota Tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Kan menderita di atasnya gergaji, sakit, perih, pedih, tetap di sana. Loh kenapa? Apa yang ada di kota Tarim? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali. Bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Sampai dikatakan ad'u bisadat mautinuhum Tarim. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim. Rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Toh, teman-temannya, sebegitu luar biasanya pujiannya terhadap kota Tarim, teman-teman. Tapi terbalik justru ya, justru mereka-mereka ini betah tinggal di Indonesia. Ya, coba bayangkan pujiannya ya, saking luar biasanya katanya kota Tarim, berdoa di dalam kamar mandi, teman-teman ya, diijabah doa tersebut. Yang berkata seperti itu siapa teman-teman? Apakah Allah dan Rasulullah? Nggak ada. Yang berkata yang ngarang-ngarang seperti itu ya mereka sendiri ya, memuji-muji ya tempat kelahiran nenek moyang mereka. Nah, karena tapi sekali lagi yang aneh, kok mereka ini betah tinggal di Indonesia. Bahkan di dalam video ini kan mereka atau Habib ini ya menganjurkan orang tinggallah kamu di kota Tarim, meskipun kamu tinggal di atas gergaji. Ya, itu sebuah perumpamaan meskipun kamu dalam kondisi menderita. Karena apa teman-teman ya? Katanya kota Tarim itu adalah dipenuhi oleh para wali. Ya, subhanallah ya. Seolah-olah nggak ada wali di tempat lain teman-teman ya. Sampai dinarasikan seolah-olah kota Tarim ini ya mengungguli kota-kota yang lainnya. Bahkan dikatakan oleh Habib ini apa teman-teman ya? Tidaklah bayi-bayi tersebut baru lahir, melainkan mereka langsung menjadi wali.
ya, belum tumbuh kumis saja, teman-teman, anak kecil di sana sudah bisa menjadi wali, teman-teman. Bahkan bisa dijadikan untuk wasilah bertawasul kepada Allah Azza wa Jalla. Ini subhanallah, teman-teman ya. Pujian yang sangat-sangat tidak memiliki dasar, teman-teman ya. Nggak akan mungkin bisa dibandingkan kota Mekah, Madinah dengan kota-kota lainnya, teman-teman. Bayangkan, satu kali sholat di kota Mekah, di kota Madinah, kemudian di Palestina ya, Masjidil Aqsa, ya sampai ribuan kali lipat. Itu saja sudah membuktikan bahwa Mekah, Madinah, kemudian ya di Palestina, ya, Masjidil Aqsa mengungguli seluruh masjid yang lain yang ada di muka bumi ini. Ya, semegah apapun masjid tersebut, teman-teman. Bayangkan, ibadah haji juga setiap waktu orang berkumpul sampai jutaan manusia, teman-teman, kemana? Ke kota Makkah dan kota Madinah. Kemudian juga di situ bisa kita menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Madinah, teman-teman. Lalu dari mana ini keunggulan kota Tarim ini bisa melebihi kota Makkah dan Madinah? Bahkan juga jelas hadis Rasulullah SAW mengatakan, teman-teman, kalau kamu bisa mati di kota Makkah, maka matilah di kota Makkah, atau mati di kota Madinah. Itu sabda Rasulullah SAW yang jelas ada dalilnya, teman-teman ya. Bukan dari hasil karangan-karangan seperti ini. Ya, memuji negeri nenek moyang mereka sendiri, teman-teman ya, melebihi kota Mekah dan kota Madinah. Namun sebaliknya, teman-teman ya, dia justru betah tinggal di Indonesia. Dan ingat, teman-teman, sekali lagi ya, Rasulullah bersabda, dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Itu berarti semua tempat, semua kota, semua permukaan bumi bisa dimasuki oleh Dajjal, teman-teman ya, tak terkecuali Yaman atau kota Tarim, teman-teman. Maka dari mana ya kemuliaan kota Tarim ya, seperti yang dikatakan oleh Habib ini, melainkan ini murni karangan dia sendiri, teman-teman. Ini murni karangan dia sendiri. Kalaupun dia mengutip sebuah perkataan, ya perkataan junjungan mereka tanpa melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengenai kemuliaan kota Mekah, kota Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, itu jelas hadisnya. Ya, kemudian sholat sampai ribuan kali lipat, teman-teman. Ya, perbandingannya antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa dibandingkan dengan seluruh masjid yang ada di dunia ini, termasuk kota Yaman, Tarim, teman-teman ya, itu jelas ada hadisnya. Kemudian juga Rasulullah bersabda, teman-teman, Islam itu akan kembali ke Madinah, teman-teman ya, sebagaimana ular berputar di sarangnya. Itu artinya, teman-teman ya, kota Madinah atau Mekah, teman-teman, dijaga kemurnian syariatnya, teman-teman. Ya, karena kita tidak aneh ya. Nabi kita dari mana asalnya, teman-teman? Dari Mekah. Ya, meninggalnya di kota Madinah. Makanya ada hadis juga yang mengatakan Rasulullah bersabda, la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, al-Masjidil Aqsa. Tidak diperbolehkan ya melakukan perjalanan jauh, teman-teman, dengan tujuan yang katanya misalkan wisata religi, ya, mau menziarahi makom ini, tidak diperbolehkan kecuali kata Rasulullah, illa ila thalathati masajid, kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, teman-teman, kemudian Masjid Nabawi ya di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Ini jelas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa, teman-teman ya? Kamu mau ke kota ini, ya, mau berziarah makam ini, mau masuk ke masjid ini, sama semua pahalanya, teman-teman ya. Antara 25 derajat atau 27 derajat kalau sholat berjamaah, teman-teman. Akan tetapi, teman-teman ya, kita pergi ke kota Mekah ya, 1 kali sholat saja, teman-teman, di Masjidil Haram ribuan kali lipat, teman-teman. Ini membuktikan bahwa kota Mekah, Madinah tidak mampu diungguli, teman-teman. Apalagi oleh kota Tarim, teman-teman. Meskipun Yaman pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, didoakan semoga diberkahi, tapi bukan berarti, teman-teman ya, itu menjadi dalil ya keunggulan kota Yaman, ke negeri Yaman atau kota Tarim dibandingkan Makkah dan